بسم الله الرحمن الرحيم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin Sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bisa bersama-sama di ruangan ini. Tentunya ini semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat juga senantiasa semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, wabil khusus para imamul ma'sumin salamullah alaihim ajmain. Kita berdoa mudah-mudahan kelak kita semua memperoleh syafaat dan naungan di bawah ahlul bait insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ad-dallu 'alal ma'nal harfi innama yadullu 'alal ma'nal harfi qad yakunu lafdhan mustaqillan kama fil huruf allati ja'at fi mabhathi adatin nahw wa qad yakunu hay'atan la yulfadh biha illa fi dhimni maddatin aw mawad kal hay'atil lati sabaqat anifan, dan seterusnya. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan ya terkait dengan istilahnya pembahasan yang ya di satu sisi cukup penting, tapi di sisi lain tidak begitu begitu terlibat langsung di dalam mekanisme nanti proses istinbat itu. Tapi yang jelas ada efeknya karena ini berkaitan dengan lafaz-lafaz. Nah, pada kesempatan sebelumnya itu kan kita bahas tentang ada makna ismi, ada makna harfi, dan seterusnya. Ada wad'i syakhsi, ada wad'in naw'i, dan seterusnya. Nah, kali ini kita melihat di sini dijelaskan tentang hal yang menunjukkan terhadap makna yang sifatnya makna harfi. Makna harfi itu kan apa? Ya, makna harfi itu kan sama seperti yang saya sebutkan di dalam istilah filsafat, kan ada pembagian wujud itu kan, ada wujud mustaqil, ada wujud rabit. Wujud mustaqil ini ya tentunya dengan sendirinya dia adalah wujud, dia tidak bergantung kepada yang lain. Sama seperti ism, untuk bisa mengetahui makna daripada ism itu tidak mesti dia bergandengan atau bersandingan dengan kalimat atau kata-kata lainnya. Berbeda dengan wujud rabit. Wujud rabit itu dia akan dianggap wujud ketika dia menempel misalnya kepada wujud yang lain yang sifatnya mustaqil. Sama dengan harfi itu, wujud harfi. Nah, tidak jauh berbeda dengan makna harfi di sini. Innama yadullu 'alal ma'nal harfi. Makna harfi itu ya mengindikasikan bahwa qad yakunu lafdhan mustaqillan. Terkadang dia adalah sebuah lafaz yang mustaqil kama fil huruf. Ya contoh-contohnya itu seperti di huruf-huruf ya ila, fi, dan seterusnya. Antum tahu sendiri. Allati ja'at fi mabhathi adatil nahw, yang istilahnya kalau kita belajar ilmu nahwu itu kan di sana diajarkan huruf-huruf, berbagai macam huruf-huruf dijelaskan di sana. Ada huruf huruf jar, ada huruf nasibun, ada huruf jazimun, dan seterusnya, banyak sekali huruf. Wa qad yakunu hay'atan la yulfadhu biha illa fi dhimni maddatin aw mawaddin
dan terkadang ya dalam bentuk hayat yang istilahnya tidak dilafazkan, kecuali misalnya dalam di bawah naungan sebuah madda kemarin apa itu, karena ada misalnya sebuah lafaz untuk suatu makna. Nah, itu kadang misalnya orang yang mau melakukan penetapan suatu makna itu kan ada dua yang dia lirik di situ, ada dua yang dia jadikan sebagai bahan perhatian, entah hayatnya atau maddahnya. Ya, sebagaimana yang saya singgung sebelumnya bahwa di pembahasan awamir nanti kan ada sighahnya, ada maddahnya. Madda misalnya amara, hamzah, mim, ra. Ada hayatnya atau sighahnya, yaitu misalnya if'al, seperti yang kita bahas kemarin itu, ada bentuk isim fa'il, maf'ul, ada if'al dan sebagainya. Allati sabaqat anifan wa ma ya'ti fil jumlatil khabariyati wal insya'iyah, yang istilahnya sebagaimana yang barusan saja dijelaskan, karena masih dalam satu bab ini. Wa ma ya'ti fil jumlatil khabariyah wal insya'iyah, dan juga yang disebutkan di dalam jumlah khabariyah, jumlah insya'iyah, yang berikutnya akan dijelaskan yang dimaksud dengan jumlah khabariyah, jumlah insya'iyah itu. Wala yakhfa annal ma'ani allati wada'at al-hayat laha atau wudi'at al-hayat laha takunu minal ma'anil harfiyah daiman, ya, senantiasa. Dan jelas bahwa makna-makna yang istilahnya ditetapkan untuk hayat itu ya takunu minal ma'anil harfiyah daiman, senantiasa misalnya memiliki makna-makna harfiyah. Nah, berikutnya itu adalah ya pembagian tadi, pembagian kalimat ya. Al-jumlah al-khabariyah wal insya'iyah. Al-jumlatu bima laha minal hay'ah at-ta'ammah ala naw'aini. Jumlah atau kalimat lah istilahnya, yang kalimat sempurna lah ya. Yang kalimat sempurna yang terdiri dari ada mubtada, khabarnya, ada subjek, predikat, objeknya mungkin sebagai tambahan, seperti itu. Al-jumlah ay allati wudi'at lima'anan min sya'nihi ay yasihha as-sukut 'alaihi. Artinya ketika misalnya ada sebuah kalimat yang sempurna, kalimat lengkap, ya otomatis kan orang tidak akan bertanya-tanya lagi kalau misalnya kalimatnya itu kalimat sempurna. Telah ja'a Zaidun misalnya, sudah kalimatnya sempurna gitu. Nah, ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang pertama itu adalah al-jumlah al-khabariyah, jumlah khabariyah. Apa itu jumlah khabariyah? Wahia al-jumlatul lati wudi'at hay'atuha lil ikhbari wal hikayah an ma'nan, yaitu semacam kalimat yang ya kalimat itu disusun kerangkanya itu ya tentunya tujuannya adalah lil ikhbar, untuk menyampaikan informasi, misalnya ja'a Zaidun, telah datang Zaid, untuk menghikayatkan ya tentang sebuah makna. Sawaun akanat ismiyatan aw fi'liyatan, ya kalau di dalam ilmu nahwu kan ada dibagi itu, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ya umumnya itu jumlah ismiyah dimulai dengan mubtada'nya itu misalnya dimulai dengan isim, Zaidun qa'imun misalnya, Zaid berdiri. Atau jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah ini ya dimulai dengan fi'il, dhahaba Zaidun misalnya, telah pergi. Itu contoh-contoh. Istilahnya sudah antum-antum sudah
Pahamlah apa itu? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Famin khasa'isiha annaha tuhtamal at-tasdiq wa takdzib. Dan diantara karakteristik istilahnya kalimat-kalimat semacam ini kan tentu ada istilahnya kita bisa memberikan hukum di situ, menghukumi benar tidaknya kalimat ini sesuai dengan apakah kalimat misalnya ja'a zaidun itu bisa dihukumi benar tidaknya. Kalau sesuai dengan realitasnya maka dihukumi sebagai benar, yaitu tasdik. Tapi kalau tidak sesuai dengan realitas, ternyata ja'a zaidun itu Zaid yang ada di luar itu tidak datang misalnya, artinya ya kalimat itu, jumlah itu di takdzib namanya. Nah itu nanti berkaitan dengan ilmu apa ini, ilmu mantik atau ilmu apa, ada ilmu lain ini ya, epistemologi itu apa, nazariyatul ma'rifah. Nah itu antum harus belajar juga itu, nazariyatul ma'rifah itu paling penting. Nazariyatul ma'rifah atau ya epistemologi itu, atau theory of knowledge. Al-thani al-jumlatul insya'iyah, itu di filsafat itu dipelajari. Al-thani, jumlah yang kedua adalah al-jumlatul insya'iyah. Apa itu jumlah insya'iyah? Ya, wahiyal jumlah allati wudi'at hay'atuha lil insya'i wa ijadil ma'na. Ya, sebuah kalimat itu misalnya disusun, dibuat ininya, sunannya itu tujuannya adalah lil insya' wa ijadil ma'na. Nah, biasa di dalam kalau misalnya antum kan sudah belum menikah ya, Bib. Kalau misalnya mau nambah Bib Ali, itu kan kalau misalnya di akad nikah itu kan ada istilahnya, orang kalau dibacakan akad itu kan, akad nikah itu ada insya. Jadi kita di dalam hati kita ini harus ada insya. Dibacakan misalnya akad nikahnya itu, sighahnya itu dibaca, itu harus ada kita niatkan insya itu. Jadi istilahnya apa ya? Saya berkeinginan untuk menjalin hubungan pernikahan, ikatan pernikahan. Ada niatkan insya istilahnya. Wa ijadil ma'na. Kenapa, Bib? Wa ijadil. Kenapa? Pernyataan, statement kayak gitu saja. Bisa jadi statement. Cuma tapi kita tidak dalam bentuk lisan, tidak ya. Tidak secara verbal kita ucapkan, tapi di dalam hati kita itu ada insya, ada keinginan. Wa ijadil ma'na, dan menciptakan sebuah makna misalnya. Tapi ya di sini bedanya, disebutkan bedanya antara jumlah khabariyah dengan jumlah insya'iyah itu fala tuhtamalut tasdiq wa takdzib, dan ya tidak mungkin misalnya ada hukum di situ, ada hukum benar, ada hukum benar tidaknya di situ, tidak ada. Nah, seperti kasighati if'al la taf'al, tidak bisa kita hukumi if'al itu fi'il amr kan, if'al la taf'al, jangan kerjakan. Kita tidak bisa membenarkan ini benar apa tidak. Itu bedanya jumlah insya'iyah dengan jumlah khabariyah. Nah, itu ini poin-poinnya saja ya, poin-poin penting. Nah, berikutnya adalah at-taraduf wal ishtirak. At-taraduf wal ishtirak. Inna min halati al-alfaz at-taraduf wal ishtirak al-lafzi. Di antara misalnya ya berbicara tentang kondisi-kondisi
sebuah lafaz, karena kita terkadang di dalam kita berdialog, bercerita dan lain sebagainya menggunakan lafaz-lafaz. Bahkan di dalam riwayat-riwayat di dalam Al-Quran itu banyak sekali kita menemukan lafaz-lafaz yang tentunya ada persamaan, ada perbedaan. Nah ini di sini lafaz-lafaz yang istilahnya mutaradif. Apa itu mutaradif? Sinonim ya Bib ya. Sinonim ya. Wal ishtirakul lafzi, ada ishtirak lafzi, ada juga nanti di sini juga ya, ada juga di sini ishtirak maknawi. Ada bahasa ininya nih. Equivokal, saya lupa itu, ada istilah yang istilah ini yang dibuat itu. Nah, wat-taraduf huwa ayyakuna laf muta'addidan wal makna muttahidan. Yang dimaksud dengan mutaradif atau sinonim itu adalah sebuah lafaz yang lafaznya ada beberapa lafaz tapi dari segi maknanya itu sama. Seperti misalnya Laith dan Asad. Seperti kedua kalimat itu. Laith dan Asad sama-sama maknanya satu. Apa itu Laith? Hah? Singa. Enggak, yang barusan itu apa nih? Yang barusan antum sebut apa itu? Al-insan wal bashar. Insan wal bashar. Meskipun nantinya ada ada analisa ya berbeda antara insan, bashar. Maksudnya dari tinjau dari beberapa dimensi berbeda. Ada yang mendalam. Tapi ya secara bahasa pemaknaan logawinya itu sama. Yaitu fa inna ma'anahuma al-hayawanul muftaris al-ma'ruf. Ya, karena makna dari keduanya itu adalah tidak lain adalah apa? Hewan binatang buas ya, yang ma'ruf itu yang populer kita kenal itu. Itu yang disebut dengan at-taraduf, yaitu yang sinonim. Wal ishtirakul lafzi. Ishtirakul lafzi ini equivokal apa? Saya agak lupa itu. Saya pernah menemukan itu ininya. Wal ishtirakul lafzi huwa ayyakuna lafz muttahidan. Lafaznya satu. Wal makna muta'addidan. Tapi maknanya bermacam-macam. Biwad'in mustaqillin. Istilahnya bermacam-macam dengan penetapan yang masing-masing ditetapkan untuk makna tertentu. Seperti misalnya kalafzi ain. Fa innahu mushtarakun baina ma'anin. Al-udhu minha al-udhul ma'ruf. Nah, seperti misalnya lafaz ain. Ain ini kan banyak maknanya. Ada beberapa, mungkin seratusan apa seribuan maknanya katanya nih. Ain ini saya juga belum pernah melihat. Saya hanya mendengar dari ustadz-ustadz yang mengajar. Banyak sekali makna ain ini. Nah, salah satu di sini antaranya itu adalah al-udhul ma'ruf itu ya, ain itu ya ini yang kita kenal dengan mata ini, anggota badan yang istilahnya ma'ruf itu. Wa mahallu ma yanba'u minal ard, atau misalnya tempat yang dimana dari situ mengalir air, mengalir dari ada air mengalir dari muncul air, itu juga ain namanya, mata air, ain itu istilahnya dalam bahasa Arab. Ada juga ain itu dalam pengertian mata-mata, bisa. Tidak salah itu. Ain itu adalah jasus. Fayahta, jadi ada satu lafaznya satu, tapi maknanya banyak. Fayahtaju isti'maluhu sahihan fi ayyi minha ila nasbin qarinatin muayyina. Ya tentunya kalau kita ingin menggunakan ishtirak lafzi ini ya tentunya untuk menentukan bahwa lafaz yang bentuknya mustarak lafzi ini, kalau kita ingin menentukan maknanya yang mana, ya tentunya diperlukan yang namanya karina muayyinah, karina yang istilahnya bisa menentukan bahwa lafaz ini digunakan untuk
makna ini, karena banyak makna-maknanya. Suatu lafaz tapi memiliki banyak makna. Makna mana yang dimaksud? Ya tentunya memerlukan adanya qarina istilahnya. Wa hunaka naun akhar minal ishtirak. Nah, di sini juga terdapat misalnya jenis yang lain yang juga istilahnya yang diistilahkan dengan al-ishtirakul ma'nawi. Ini juga banyak dibahas di filsafat ini, ishtirak ma'nawi itu apakah wujud, ya pembahasan wujud itu. Apakah wujud mustarak ma'nawi atau bukan? Mustarak lafzi atau mustarak ma'nawi. Nah, minal ishtirak yuqalu lahu al-ishtirakul ma'nawi wa huwa ay yakuna al-lafz mawdu'an li ma'nan kulliyin jami'in baina afradihi ka rajul. Makna ishtirak ma'nawi itu apa? Yaitu sebuah lafaz yang ditetapkan untuk makna yang istilahnya umum, yang mencakup seluruh individu-individunya. Seperti di sini rajulun. Rajulun ini adalah lafaz yang mustarak maknawi. Itu bisa diterapkan kepada si Ahmad, kepada si Zaid, kepada si fulan, kepada si fulan. Banyak afradnya, banyak individu-individu yang berada di bawahnya itu bisa diterapkan semuanya. Nah, bedanya antara keduanya ini wal farqu bainahuma, bedanya antara mustarak lafzi dan mustarak ma'nawi itu fil mustarak lafzi kanatil ma'ani muta'addidatan. Mustarak lafzi ini maknanya itu ya muta'addidah bi khilafil mustarakil ma'nawi, berbeda misalnya dengan mustarak ma'nawi, di mana mustarak ma'nawi itu fa inna ma'nahu wahid muttahid, satu maknanya, tetapi itu misdaknya itu, afradnya itu, individu-individu daripada mustarak ma'nawi itu ya illa anna afradahu ta'ta'addad, berbanyak istilahnya. Nah, itu istilahnya yang bisa kita selesaikan. Jadi untuk hari ini seperti itu Bib Ali, Bib Rizal. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut, karena kalau kita lanjutkan terputus. Ini harus sampai, yang jelas kita bisa rutin, kita sambil menunggu takrir dari Habib Zainal Abidin. Nah, siap Ustaz. Insyaallah. Oke gitu Bib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, syukran jazilan. Insyaallah. Jadi Selasa itu belajar filsafat sama Habib Ali Zainal Abidin, kita baca sama. Ya gimana Habib Rizal? Fadal. Dia Ustaz bertanya Ustaz. Iya iya. Ada tentang lafaz maknawi Ustaz. Iya iya, mustarak maknawi. Ya sama kayak gini Ustaz, kayak bahasa salat, salat. Iya iya. Sebelum ada Isra Mi'raj, salat itu punya makna berzikir, berdoa tanpa ada gerakan. Tapi ketika sudah ada peristiwa Isra Mi'raj, muncullah perintah untuk melaksanakan sholat itu berupa gerakan yang disertai dengan doa, dengan zikir tertentu. Nah, ini maksud gimana Ustaz? Perubahan bahasa ini Ustaz, dari sholat yang sebelumnya hanya bacaan, zikir, lalu berubah dapat tambahan gerakan. Maksudnya masuk dalam kategori yang mana gitu? Nah Ustaz, Itu kalau menurut hemat saya mustarak lafzi, masih mustarak lafzi ya. Kan tidak menghilangkan sholat itu kan, walaupun misalnya makna utamanya itu kan makna apa istilahnya doa, itu bisa bermakna doa, tapi setelah ada turun istilahnya syariat Islam datang, dia itu mengalami perubahan makna dari istilahnya bukan perubahan makna ya, istilahnya memiliki makna lain. Jadi makna doa itu tetap ada pada sholat itu, melekat pada sholat itu, tapi
ada makna lain, tapi itu makna menurut definisi syariat. Jadi tidak lantas menghilangkan makna yang sebelumnya itu. Artinya sholat bisa bermakna doa, bisa bermakna sholat dalam gerakan-gerakan itu. Nah, itu. Apakah boleh disimpulkan gitu? Makna sholat sebelum Isra Mi'raj, jadi ayat Quran yang turun mengenai sholat, perintah sholat sebelum Isra Mi'raj, itu memiliki makna yang berbeda dengan arti sholat setelah peristiwa Isra Mi'raj. Iya, jelas bermakna berbeda ya. Bisa dikatakan seperti itu. Karena kan sholatnya Nabi sebelum ada perintah sholat itu sama nggak dengan sholatnya setelah ada perintah? Pasti beda kan? Iya, ada perbedaan Ustaz. Karena tidak ada istilahnya penjelasan yang mengatakan bahwa sholat yang kita lakukan sekarang ini tuh sama dengan sholat sebelum adanya wahyu perintah sholat itu, wahyu memerintahkan sholat itu. Tidak ada keterangan seperti itu. Keterangan yang ada paling ya Nabi misalnya mengikuti syariat sebelumnya, sholatnya seperti apa, kita kan tidak, saya sendiri tidak mengetahui seperti apa syariat sebelumnya, apakah sama seperti gerakan-gerakan sekarang ini. Gimana menurut antum? Syukran. Paham, syukran Ustaz. Enggak, Ya. anak dulu dari dulu anak berpaham gini Ustaz. Jadi makna sholat dan dalam lafaz sholat itu ketika sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj, berarti perintah sholatnya itu hanya berdoa saja. Jadi kayak ud'uni. Jadi perintah doa itu mungkin bersamaan maknanya dengan kata sholat. Hanya berbeda di masdar perubahannya. Tapi ketika peristiwa Isra Mi'raj ada perubahan makna Ustaz. Yang sebelumnya hanya berdoa berubah dengan tambahan gerakan-gerakan. Sehingga dulu kalau fikihnya, kalau memang sholat itu bisa tanpa gerakan atau dengan gerakan. Dulu anak pemahamannya seperti itu Ustaz. Iya. Itu juga berdoa misalnya seperti apa bentuknya juga kan? Kita juga nggak tahu kan? Apakah berdoanya itu seperti yang kita lakukan misalnya mengangkat tangan atau membaca bacaan? Itu juga sejauh ini kita hanya makna itu saja bahwa doa. Tidak ada keterangan seperti apa bentuknya itu kan? Nah Ustaz, Iya. lagi Ustaz, laksanakan Ustaz. Iya. Berarti kalau sholatnya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berdiri, duduk, yang dia hanya bisa rebahan dengan kedipan mata, apakah itu diambil hukum fikihnya sebelum peristiwa Isra Mi'raj? Apakah boleh Ustaz ngambil hukum seperti itu? Afwan Ustaz. Maksudnya gimana? Jadi sholatnya dia cukup berdoa saja tanpa ada gerakan karena dia tidak mampu. Dulu anak pernah. Maksudnya sholatnya itu karena dia tidak mampu. Ini setelah syariat Islam misalnya. Betul Ustaz, setelah syariat Islam. Sehingga gini, maaf Ustaz. Iya. Anak punya pemikiran itu membolehkan mereka yang sholat ketika tidak memiliki kemampuan untuk berdiri maupun duduk, rebahan pun dia tidak mampu mengangkat tangan, hanya sebagai isyarat aja. Iya. Apakah mungkin hukum fikihnya itu diambil sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj? Karena makna dasar awal sholat ini ya cukup berdoa saja, berdoa dengan zikir tertentu. Seperti itu Ustaz. Bisa jadi seperti itu. Syariat kan ada istilahnya syariat-syariat sebelumnya itu yang kemudian diafirmasi oleh syariat Islam. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji, ada beberapa kegiatan haji itu yang kemudian diafirmasi oleh Islam masuk dalam kegiatan Islam, pelaksanaan haji setelah Rasulullah. Nah, terkait dengan ini saya tidak bisa memastikan apakah misalnya itu diambil dari syariat yang sebelum ada syariat Islam ataukah tidak. Saya tidak secara jelas saya tidak mengetahui. Tapi yang jelas Islam sudah setelah Islam datang, artinya Nabi Muhammad datang, itu kan sudah masuk dalam syariat kita bahwa ketika misalnya orang tidak mampu untuk mengerjakan secara sempurna, ya sesuai dengan kapasitasnya itu.
Sejauh mana misalnya dia bisa melaksanakan, yang jelas dia melaksanakan sholat, entah misalnya dengan cara duduk, tidur, baring. Kalau misalnya tidak bisa, ya cukup dengan niat, cukup dengan isyarah misalnya. Itu kan semua sudah ada di dalam syariat. Adapun keterangan bahwa itu diambil dari syariat sebelum Rasulullah atau sebelum turunnya perintah sholat itu, saya tidak ada. Mungkin ada keterangan seperti itu di dalam riwayat, tapi saya tidak bisa memastikan itu bahwa itu bersumber dari sebelumnya, sebelum perintah sholat itu. Afwan. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب